Demi merawat kekasih masa kecilnya, seorang diva bertopeng ini rela pura-pura bisu. Hingga akhirnya dia pun menikah dengan kekasih masa kecilnya yang buta. 7 tahun kemudian, kekasih masa kecilnya ditakdirkan bisa melihat lagi. Dia pun berniat untuk bernyanyi kembali. Namun betapa terkejutnya dia, suaminya malah menghampiri wanita lain yaitu Cynthia. Surya mengira Cynthia adalah diva bertopeng yang suaranya mirip dengan kekasih kecilnya. Sampai di rumah, Wendy, anak Surya, langsung memeluknya. Dia senang ayahnya bisa melihat. Yuni juga memberi selamat dengan isyarat, tapi Cynthia malah mengejeknya. Bahkan Rian, anak Cynthia, juga mengejek Yuni dengan mengatakan Wendy punya ibu bisu. Wendy kesal dan mendorongnya, tapi Surya malah membela Cynthia dan memintanya beristirahat. Surya mengatakan Yuni tidak berguna. Yuni sangat sedih karena suaminya memilih Cynthia. Bahkan saat Yuni bertanya apakah dia akan menyesal, Surya menjawab kalau dia tidak akan menyesal. Yuni pun merasa menyesal 7 tahun pura-pura bisu demi Surya. Keesokan harinya Yuni ke dokter untuk menggugurkan kandungannya karena dia sedang hamil anak kedua. Wendy yang melihat ibunya masuk ke ruang operasi sangat sedih dan mencari ayahnya yang kala itu sedang menemani Cynthia ke dokter karena pura-pura sakit tenggorokan. Tapi Surya tidak percaya kata-kata Wendy karena hasutan Cynthia yang mengatakan Yuni cemburu, jadi dia pura-pura sakit untuk mencari perhatian Surya. Tapi melihat Wendy yang begitu sedih, Surya pun mengikutinya. Saat Yuni keluar dari ruang operasi, Surya masih memberikan perhatian kecil. Tapi si Cynthia ini benar-benar berbisa, guys. Dia mengatakan Yuni tidak sakit, dia hanya periksa rahim. Surya pun jadi kesal. Yuni meminta satu permen pada Surya, besok Wendy ada pentas seni dan ingin dia datang. Surya menyetujuinya. Kemudian Wendy dan Yuni pergi. Keesokan harinya, Yuni dan Wendy menunggu Surya. Tapi betapa kagetnya, dia malah membawa Cynthia dan anaknya juga. Di sisi lain, ada seorang pria yang sedang mencari diva cilik. Dan dia melihat Yuni serta mengenali kalau dia adalah diva bertopeng. Namun dia hanya melihat mereka dari kejauhan. Seorang anak berkata pada Rian kalau dia tidak punya ayah. Rian mengatakan Surya adalah ayahnya. Wendy juga mengatakan hal yang sama. Semua orang berbisik, siapa sebenarnya anak Surya? Dan betapa sedihnya Wendy karena ternyata Surya mengatakan Rianlah anaknya. Orang-orang berkata betapa kasihan Wendy yang tidak punya ayah dan ibunya bisu. Yuni kemudian menuliskan, Ibu bisu. Hari di mana aku berbicara adalah hari yang dinantikan semua orang. Mulai hari ini aku dan Wendy tidak punya hubungan denganmu. Saat akan membawa Wendy, Surya mengatakan apakah dia tega melihat Wendy tanpa ayah. Tapi Wendy mengatakan saat dia memilih Rian, saat itu ayahnya memang sudah tidak ada. Wendy tampak sedih saat mendengar ucapan Surya. Dengan suara lirih, ia minta maaf. Ia merobek gambar yang menggambarkan dirinya bersama ayah dan ibunya, lalu berkata dengan penuh luka, "Aku pikir aku punya orang tua terbaik di dunia, tapi ternyata aku salah. Mulai hari ini, aku hanya punya ibu." Usai tampil di atas panggung, guru meminta Wendy untuk memanggil orang tuanya. Ia tampak murung dan terdiam. Namun tiba-tiba Yuni muncul dan mulai bernyanyi sambil menghampiri Wendy. Semua orang yang menyaksikannya terpesona oleh suara indah Yuni. Bahkan Surya yang saat itu berada di luar gedung mendengar suara itu dan langsung kembali karena mengenalinya sebagai suara kekasih masa kecilnya. Begitu masuk ke dalam dan melihat Yuni yang bernyanyi, Surya terkejut. Penonton yang hadir pun mulai menyadari bahwa Yuni adalah sosok di balik nama besar diva bertopeng. Mereka langsung antusias dan ingin segera bekerja sama dengannya. Di luar gedung, Surya menemui Yuni dan bertanya apakah benar ia adalah diva bertopeng dan juga kekasih masa kecilnya. Namun Yuni menjawab dengan tenang bahwa siapa dirinya seharusnya tidak lagi penting bagi Surya, karena ia telah menyia-nyiakan 3 kesempatan yang pernah diberikan padanya. Tak lama kemudian, para produser dan pengusaha datang menghampiri, menyatakan bahwa akhirnya mereka menemukan Yuni sang diva bertopeng. Surya terkejut, namun kebingungannya semakin bertambah saat Cynthia muncul dan dengan lantang menyatakan bahwa Yuni bukanlah diva bertopeng. Menurutnya, dirinya lah diva bertopeng yang asli. Dan Yuni hanyalah seorang peniru. Namun keraguan menyelimuti para hadirin. Mereka pun meminta Cynthia untuk bernyanyi. Meski ia berhasil menirukan sebagian suara Yuni, namun hanya terbatas di beberapa bagian saja. Cynthia beralasan bahwa tenggorokannya sedang sakit. Dengan penuh percaya diri, ia mengumumkan bahwa akan menggelar tur konser dan membuka topengnya di sana agar semua orang tahu bahwa dialah diva bertopeng. Yuni memperingatkan Cynthia agar tidak terlalu membanggakan kemampuan meniru sebagian suara sang diva.
Karena saat konser berlangsung, publik akan dengan mudah mengetahui siapa peniru yang sebenarnya. Sebelum pergi, Yuni menegaskan bahwa ia ingin segera bercerai dari Surya. Mereka pun meninggalkan tempat itu bersama. Sesampainya di rumah, Yuni dan Joni sudah bersiap-siap. Barang-barang mereka telah dikemas. Tiba-tiba ibu mertua Yuni datang dengan marah, menuduh Yuni membawa pria asing ke rumah. Yuni dengan tegas menjelaskan bahwa ia berniat menceraikan Surya. Mendengar itu, ibu mertua terkejut. Terlebih karena Yuni yang selama ini tidak bersuara, kini berbicara dengan lantang. Ia menuduh Yuni memiliki niat buruk terhadap putranya. Pertengkaran pun tak terelakkan dan Joni berdiri membela Yuni. Tak lama, Surya datang. Yuni menyebut kedatangannya sangat kebetulan, lalu langsung menunjukkan surat cerai. Surya berusaha menjelaskan bahwa semua ini hanya kesalahpahaman, namun Yuni tidak memberi ruang, ia langsung menandatangani surat cerai. Surya yang kesal akhirnya ikut menandatanganinya. Anehnya, ibu mertua justru terlihat paling senang dan antusias atas perceraian itu. Namun situasi berubah saat Joni menegur ibu mertua. Ia menyebut wanita itu sebagai ibu mertua yang buruk karena selama 7 tahun Yuni telah merawat Surya tanpa penghargaan sedikit pun. Sang ibu mertua meremehkan Yuni, mengatakan bahwa seandainya Yuni seperti Cynthia, seorang diva terkenal, mungkin ia akan mempertimbangkan untuk mempertahankannya sebagai menantu. Ia bahkan terus mencemooh Yuni. Joni dengan tajam menegaskan bahwa ibu mertua Yuni sering berkata tidak pantas, namun penderitaan Yuni kini sudah mendekati akhir. Surya mulai geram saat melihat Joni memegang tangan Yuni. Yuni pun menegaskan bahwa kini Surya tak lagi punya hak menyentuhnya. Tiba-tiba Wendy, anak mereka, datang dan membela ibunya. Ia meminta agar ayahnya tidak menindas Yuni lagi. Saat Surya ingin menjelaskan, Wendy menyela dan berkata bahwa ia tidak ingin lagi mengakui Surya sebagai ayahnya. Ibu mertua mencoba membuka koper Yuni, namun terkejut karena yang ada di dalamnya adalah pakaian-pakaian Surya. Ia kembali mengejek Yuni. Namun kali ini Yuni bicara tegas, pernikahan mereka adalah sah dan perceraian ini terjadi karena kesalahan Surya. Karena itu hak asuh anak, 8 mobil mewah, setengah dari tabungan dan rumah menjadi hak Yuni. Maka yang harus keluar dari rumah adalah Surya dan ibunya. Pada adegan berikutnya, Yuni, Wendy, dan Johnny terlihat sedang bernyanyi karaoke bersama, tertawa, dan menikmati waktu. Suara mereka terdengar hingga keluar, membuat Surya penasaran dan masuk. Ia terkejut melihat kebersamaan mereka. Surya lalu meminta maaf kepada Wendy. Namun Wendy berkata bahwa ia hanya akan memaafkan Surya jika ibunya juga melakukannya. Tiba-tiba, Cynthia, wanita yang selama ini menjadi duri dalam rumah tangga Yuni, muncul dengan gaya manis yang dibuat-buat. Ia mengaku kebetulan berada di tempat karaoke yang sama dan ingin bergabung. Yuni mengizinkannya. Diam-diam, Cynthia menyuruh seseorang memasukkan racun ke dalam minuman Yuni. Namun rencananya gagal. Minuman itu justru diminum oleh Wendy. Tak lama, Wendy mengeluh sakit di tenggorokan. Mereka segera bergegas ke rumah sakit. Johnny yang sudah curiga sejak awal langsung menarik tangan Cynthia dan menuduhnya sebagai dalang di balik kejadian ini. Ia bersikeras untuk memeriksa semua jus yang ada. Seorang perawat kemudian menginformasikan bahwa Wendy telah menelan obat yang bisa menyebabkan kehilangan suara. Untungnya, penanganan yang cepat berhasil menyelamatkannya. Yuni memandangi Cynthia dengan penuh amarah, namun Cynthia membela diri. Yuni yang awalnya enggan mencampuri urusan Cynthia, kini tak bisa tinggal diam karena putrinya telah menjadi korban. Ia bersumpah tidak akan membiarkan Cynthia lolos begitu saja. Meski begitu, Surya tetap meminta Yuni untuk bersabar karena kasus ini belum diselidiki secara menyeluruh. Namun Yuni tak mampu menahan emosinya. Ia marah kepada Surya dan Cynthia, lalu mengusir mereka. Dalam kesendiriannya, Surya mulai ragu. Ia mulai curiga pada Cynthia, walaupun sulit baginya membayangkan bahwa kekasih masa kecilnya mampu melakukan hal sekejam itu. Saat ia tenggelam dalam pikirannya, datanglah dokter yang dulu pernah merawatnya. Surya bertanya tentang kondisi Yuni. Sang dokter menjelaskan bahwa mata Yuni bisa sembuh berkat pijatan rutin setiap hari. Surya mengaku bahwa ia tak pernah berhenti memijat selama 6 tahun. Dokter itu juga mengungkapkan bahwa Yuni sebenarnya hanya berpura-pura bisu agar Surya mau menerimanya. Tak hanya itu, asisten rumah tangga juga mengatakan bahwa selama ini Yunilah yang merawat Surya dengan penuh kasih sayang, bukan ibunya. Ibunya hanya memanfaatkan Surya demi harta. Di rumah sakit, Surya mendengar perawat membicarakan Yuni yang sempat memeriksakan kehamilannya. Tak membuang waktu, ia langsung mencari Yuni dan berusaha memanjakannya.
Surya terus membujuk Yuni untuk bicara tentang kehamilannya. Namun Yuni menolak dan berkata bahwa keberadaan anak itu kini bukan lagi urusan Surya. Ia merasa sangat kecewa dan terluka. Surya pun mencoba menjelaskan alasannya selalu membela Cynthia. Katanya dulu saat ia dibully, ada seorang anak perempuan yang membelanya. Sejak saat itu, ia selalu mencari anak perempuan itu. Hingga suatu hari muncul penyanyi bertopeng. Dari suaranya, Surya yakin itu adalah anak yang dulu menolongnya. Di belakang panggung, ia melihat wajah di balik topeng itu adalah Cynthia. Yuni menanggapi pengakuan Surya dan mengatakan sesuatu yang membuatnya pergi. Sesampainya di rumah, Surya terus memikirkan semuanya. Ia merasa bahwa kebenaran tentang siapa sebenarnya diva bertopeng akan terungkap saat konser Cynthia. Malam konser pun tiba. Yuni mendatangi Cynthia di ruang rias. Ia menatap Cynthia dan bertanya apakah dia merasa sudah menang. Dan dengan penuh percaya diri, Cynthia menjawab bahwa konser ini memang miliknya dan menuduh Yuni hanya iri padanya. Cynthia dengan bangga mengatakan bahwa meskipun Surya menikah dengan Yuni, suatu saat ketika ia kembali, Surya akan tetap memilih bersamanya. Yuni pun membalas bahwa seorang pencuri tidak akan pernah bisa hidup dengan tenang. Dengan lantang, Yuni menegaskan bahwa Cynthia bukanlah kekasih masa kecil Surya dan juga bukan diva bertopeng. Ketika Surya masuk ke ruangan, Cynthia pura-pura telah disakiti oleh Yuni hingga membuat Surya membelanya. Yuni mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak mencari masalah-masalah dengan Cynthia. Tapi jika ia menginginkannya, Yuni bisa menampar Cynthia berkali-kali dan ia pun melakukannya. Surya akhirnya menghentikan tindakan Yuni tersebut. Yuni kemudian meminta Surya untuk menemani Cynthia bernyanyi di atas panggung, karena ia ingin melihat reaksi orang-orang. Cynthia sempat mengeluh wajahnya merah karena ditampar, tapi Surya menyuruhnya segera mengenakan topeng. Di sisi lain, Yuni pun bersiap dan berdandan menantikan hari itu. Saat konser dimulai, penonton bersorak menyambut kehadiran diva bertopeng. Namun, ketika lagu dibawakan, para penonton segera menyadari bahwa suara yang terdengar bukanlah suara asli diva bertopeng. Mereka mulai meneriakkan kata palsu, palsu. Pada saat itu, sebuah layar besar menampilkan siaran langsung yang menunjukkan diva bertopeng asli sedang bernyanyi. Penonton pun terkesan dan marah. Bahkan ada yang memukul Cynthia. Surya yang menyaksikan semua itu teringat akan kenangannya bersama Yuni. Ia pun segera mencari Yuni. Ketika akhirnya bertemu, mereka saling tersenyum. Surya meminta kesempatan untuk memulai dari awal dan memohon maaf karena telah salah mengenali orang. Namun Yuni menolak. Ia mengatakan bahwa biarlah semua yang telah terjadi menjadi masa lalu. Keesokan harinya, Cynthia menyerang Yuni. Namun Surya datang tepat waktu untuk menyelamatkan Yuni. Cynthia melarikan diri dan Surya mengejarnya. Ketika kembali, Surya sudah dalam keadaan terluka parah dan pingsan. Yuni segera membawanya ke rumah sakit. Saat Surya sadar, ia kembali mencoba membujuk Yuni. Namun Yuni mengatakan bahwa ia telah membeli tiket untuk pergi ke luar negeri. Surya meminta satu permintaan terakhir sebelum Yuni pergi. Ia ingin memasakkan makanan untuknya. Yuni pun mengabulkannya. Surya memasak berbagai jenis makanan kesukaan Yuni. Mereka menikmati hidangan sambil mengobrol. Surya memohon satu kesempatan lagi karena ia benar-benar mencintainya. Tapi Yuni mengatakan bahwa ia akan bersama Johnny. Wendy juga menyukai Johnny dan Yuni tidak akan membenci Surya. Surya pun akhirnya merelakan Yuni pergi.